Episode 1541-1545. Bab 1541, Melawan Seseorang Seperti Kamu. Yi Zibing sangat marah. Dia sudah hampir berhasil menjalankan rencana hebatnya, tetapi Zuan malah ikut campur di detik-detik terakhir. Dia tahu bahwa hubungan Zuan dengan Zheng dan sangat istimewa. Bahkan cara nona muda klan Sang itu menatapnya penuh dengan perasaan lembut. Beraninya kamu. Ini jelas merupakan berkahnya sendiri, tetapi orang lain telah datang lebih dulu. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Anda telah berhasil menipu Yi Zibing untuk plus 366 plus 366 plus 366. Zheng dan Sang Qin sama-sama sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Entah itu reputasi klan mereka atau integritas mereka sendiri sebagai wanita, kata-kata itu sudah keterlaluan. Yi Zibing menatap petugas pengadilan lainnya yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong, dan berkata, apa yang kalian lihat dengan tatapan kosong? Kalian semua, maju. Jangan biarkan pengkhianat ini lolos, atau kita semua akan mengalami masalah. Dia berasumsi bahwa meskipun serangan Zuan cukup kuat, dia memiliki keunggulan jumlah. Selain itu, dia sedang menjalankan misi sebagai pejabat. Jika mereka mulai bertarung, semakin kejam Zuan, semakin buruk kejahatannya. Bagaimanapun, dia adalah putra Hakim Agung yang agung. Dia tidak menyangka Zuan benar-benar berani membunuhnya. Adapun jurus pamungkasnya, jika mereka mati, biarlah. Itu sudah cukup untuk membuat Zuan terkutuk. Berisik, gerutu Zuan, ekspresinya menjadi gelap. Dia menebarkan tangannya, mengirimkan gelombang pedang ke arah Yi Zibing. Yi Zibing, yang mulai menunjukkan ekspresi senang luar biasa, segera memejamkan matanya. Dia bisa merasakan aura mengerikan telah menguncinya, dan dia tidak akan bisa lolos tanpa peduli bagaimana dia menghindar. Tuan muda, hati-hati, seru juru Sita Wang dengan ngeri. Ia segera bergerak untuk melindungi Yi Zibing. Hakim Yi telah mengutusnya terutama untuk memastikan keselamatan putranya. Jika sesuatu terjadi pada Yi Zibing, pasti akan ada konsekuensi berat sehingga ia kembali. Namun, dia baru saja menyaksikan kekuatan pedang Zuan. Dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan, jadi dia langsung mengangkat tangan besi. Tangan besi itu memanjang, berubah menjadi perisai yang mencegah serangan Yi Zibing. Alasan mengapa ia menjadi begitu terkenal sebagai jurus Sita adalah karena tangan besi dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Sebelum tangan besi dimiliki ini, berbagai senjata aneh di dunia prajurit hanyalah permainan anak-anak. Namun, ia tidak yakin dengan kemampuannya untuk memenangkan pedang Zuan. Tak lama kemudian, dia melihat hasilnya. Dia melihat tangan besi yang hancur di tangannya, dan melihat ke bawah untuk melihat luka berdarah di dadanya. Dalam sekejap, pedang itu langsung merobek tubuhnya. Jurus Sita Wang jatuh ke tanah seperti karung yang rusak, hidupnya berkelebat di depan matanya. Ia pernah percaya bahwa dirinya adalah seseorang yang memiliki hati nurani dan tekad. Meskipun ia dilahirkan dalam latar belakang yang sederhana, ia menebusnya dengan usaha. Ajaran yang diterimanya tidaklah begitu mengagumkan, tetapi melalui kerja keras dan bakat, ia berhasil memperoleh sejumlah keterampilan. Keterampilan tersebut membuatnya menonjol di kantor pemerintahan daerah setempat. Ia bahkan berhasil menemukan senjata kelas bumi, tangan besi. Saat itu, ia merasa seolah-olah telah dipilih oleh surga, mengira bahwa ia telah ditugaskan untuk menegakkan kebajikan dan mengutuk kejahatan. Iklan oleh Pub Future, seiring dengan meningkatnya pangkatnya, ia akhirnya mencapai ibu kota dan menjadi juru Sita di sana. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya bingung. Ia mendapati bahwa hampir setiap pejabat melakukan kejahatan, dan bahwa atasan langsungnya dan rekan-rekannya di sekitarnya juga sama-sama kotor. Ia ingin mengubah semua itu, tetapi ia mendapati bahwa ia tidak berdaya. Akhirnya, saat status dan posisinya semakin menanjak, dia tidak lagi menjadi pemarah seperti sebelumnya. Dia mulai mempertimbangkan kepentingannya sendiri, juga kepentingan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Karena itu, dia menjadi semakin pendiam. Sedikit hati nurani yang tersisa mencegahnya untuk terlibat dalam beberapa tindakan keji dan kotor, tetapi hanya itu saja. Baru sekarang dia menyadari bahwa terkadang, ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak melakukan apapun sama saja dengan membantu penjahat melakukan kejahatan. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Jika dia tetap berpegang pada moralnya, dan selalu melawan kejahatan. Bahkan jika dia mati entah bagaimana karena keadaan yang tidak terduga,
dia akan mati sebagai orang yang terhormat. Namun, saat ini, dia akan mati melindungi sampah yang tidak tahu malu. Saya sangat menyesali hal ini. Itulah pikiran terakhir dalam benaknya saat cahaya memudar dari matanya. Meskipun semua pikiran itu terlintas di benak jurus Sita Wang, semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk beterbangan di batu api. Kilatan cahaya pedang menembus tubuhnya dan terus menuju Yi Zibing. Yi Zibing mencoba menghindar, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa sama sekali. Untungnya, cahaya biru berkelap-kelip di sekelilingnya saat liontin di pinggangnya bersinar lagi. Seluruh tubuhnya terhempas mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang dahsyat itu. Bagian dalam tubuhnya berguncang hebat, tetapi ia tidak terlalu terpengaruh. Ketika melihat hasilnya, Yi Zibing kembali tersenyum sombong, berkata, "Hahaha, liontinku ini bahkan dapat menangkis serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator tingkat master. Kau pikir kau siapa? Apa kau ingin melakukan sesuatu padaku? Mengapa kau tidak menghunus pedangmu dan mencobanya?" Dilihat dari apa yang telah dilihatnya, meskipun kultivasi Zuan tidak rendah, dia jelas tidak berada di peringkat master. Selain itu, Zuan tampak seperti orang biasa, jadi siapa yang tahu kekuatan apa yang telah dia pinjam untuk menghasilkan pedang Qi itu. Sementara itu, Yi Zibing memiliki artefak yang dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator peringkat master, jadi apa yang harus dia takutkan? Menghunus pedangku, melawan orang sepertimu, Zuan berkomentar acuh tak acuh, sambil mengeluarkan untaian pedang Qi lainnya. Sebelumnya, dia telah melihat bahwa kultivasi Yi Zibing tidak begitu tinggi, itulah sebabnya dia tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Selain itu, jurus Sita telah menyerap sebagian serangan, itulah sebabnya pedang Qi tidak melukai Yi Zibing. Namun, kali ini akan berbeda. Bahkan saat aura mengerikan itu kembali menguncinya, setelah pengalaman sebelumnya, Yi Zibing tidak takut. Dia tertawa mengejek dan berkata, "Jangan repot-repot menyia-nyiakan." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara retakan. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat liontin yang telah melindunginya dalam berbagai situasi mulai dipenuhi retakan halus. Sesaat kemudian, liontin itu meledak berkeping-keping. Astaga, tubuh Yi Zibing berubah menjadi kabut berdarah. Setelah merasakan sakit yang hebat, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi seringan bulu, seolah-olah jiwanya akan pergi. Dia tersentak, "Kau benar-benar berani membunuhku. Ayahku adalah Hakim Yi Chun." Ketika mereka melihat Yi Zibing tergeletak di genangan darah, berkedut dan jelas-jelas sekarat, keributan terjadi di antara para petugas pengadilan. Kelompok yang tidak menyerang kedua wanita itu berlari menyelamatkan diri. Namun, Zuan tidak mengganggu mereka. Dia bukanlah orang yang suka membunuh. Menurut keterangan kedua wanita itu, kejahatan orang-orang itu tidak cukup untuk membuat mereka pantas mati. Sebenarnya, jurus Sita dengan tangan besi itu juga tidak perlu mati. Namun, melihat dia telah maju untuk menerima serangan itu, mengorbankan nyawanya, apa yang bisa dilakukan Zuan? "Kakak Zu, sekarang situasinya akan menjadi rumit," Sang Qin berkata dengan cemas saat melihat Yi Zibing menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun Yi Zibing penuh kebencian, dia adalah putra kesayangan hakim pengadilan. Sekarang setelah dia meninggal, tidak mungkin Yi Chun akan membiarkan masalah ini begitu saja. Iklan oleh Pub Future. Terlepas dari era apa saat itu, seseorang dalam posisi seperti itu pasti akan menjadi menteri penting istana. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Zuan santai. Kemudian, dia menatap kedua wanita itu dan bertanya, "Kalian berdua baik-baik saja?" "Kami, baik-baik saja," jawab Sang Qin sambil tersipu. Suaranya begitu lembut, tetap saja, sulit baginya untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Kali ini, mereka telah membunuh orang di depan umum di istana, jadi mungkin tidak mungkin semuanya akan berakhir damai sekarang. Mengapa kakak Zu tidak khawatir sama sekali? Pikirnya, dia tidak tahu bahwa setelah semua hal yang dialami Zuan di sisi iblis, seorang hakim ibu kota yang remeh bukanlah seseorang yang akan terlalu dia khawatirkan. "Aku baik-baik saja, Little Qin, apakah anak itu terkena dampaknya?" Zheng Dan bertanya sambil mendukung Sang Qin dengan penuh perhatian. Mereka berdua saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, jadi mereka menjadi sangat dekat. Selain itu, setelah mengetahui tentang rencana klan Sang, dia menyadari bahwa Sang Qin sudah berada di pihak Zuan. Itu tentu saja membuatnya merasa lebih tenang. "Anak itu?" tanya Zuan, tercengang.
Baru kemudian dia menyadari gaun Sang Qin yang terlalu longgar, juga cara dia menepuk punggungnya sendiri dengan lembut untuk mengurangi rasa sakit. Kamu hamil. Zheng Dan memutar matanya dan membalas, kamu masih berani bertanya tentang apa yang kamu lakukan sendiri. Zuan tertegun. Baru kemudian dia ingat apa yang terjadi malam itu. Dia terkejut tetapi senang, bergumam, ini, anakku. Dia tiba-tiba menjadi seorang ayah. Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Sang Qin menundukkan kepalanya karena malu. Dia berkata dengan suara yang sangat lembut, iya. Zuan begitu gembira hingga ingin mengangkat Sang Qin dan berputar 2 kali di udara, tetapi ia segera menyadari bahwa Sang Qin sedang hamil dan itu tidak pantas. Karena itu, ia hanya berjongkok di depannya dan menempelkan telinganya ke perutnya untuk mendengar suara anaknya. Wajah Sang Qin memerah. Sebagai nona muda dari klan bangsawan, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pria sedekat itu dengan tubuhnya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak menolak pria yang tidak dikenal ini. Sebaliknya, dia dengan lembut meletakkan tangannya di kepala pria itu, tiba-tiba merasa sangat dekat dengannya. Dia bergumam, bagaimana mungkin semudah itu mendengar anak itu. Zheng Dan sedikit cemburu saat melihat betapa bahagianya Zuan. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan serakah, memaksakan hal itu keluar dari tubuhnya karena dia pikir tidak baik untuk hamil terlalu dini. Sang Qin awalnya sensitif. Dia segera merasakan sesuatu dan segera membantu Zuan berdiri, sambil berkata, Kakak Zu, ku dengar pengadilan sedang membahas hilangnya ayahku. Dilihat dari apa yang ku ketahui, keadaan tampaknya sangat tidak menguntungkan bagimu dan ayahku. Sekarang, kau bahkan telah membunuh Yi Zibing dan orang-orang ini, haruskah kita meninggalkan ibu kota terlebih dahulu? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Kalian berdua sebaiknya tinggal di sini saja. Aku akan mengunjungi istana kekaisaran terlebih dahulu. Dia bersiap untuk pergi, tetapi Sang Qin menarik lengan bajunya. Dia jelas khawatir bahwa dia tidak akan kembali jika dia masuk ke istana kekaisaran. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang penuh dengan ahli yang kuat, dan bahkan ada kaisar yang mengawasinya. Itu pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Yi Zibing. Zheng Dan berkata sambil terkekeh, Qin kecil, jangan khawatir. Jika dia bilang tidak apa-apa, dia pasti punya cara. Dan benar-benar mengerti aku, kata Zuan sambil tersenyum kepada Zheng Dan. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata penghiburan lagi kepada Sang Qin sebelum pergi. Sang Qin tercengang. Tiba-tiba dia merasa sedikit cemburu. Jelas bahwa kakak iparnya telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak laki-lakinya Zhu dan mereka lebih memahami satu sama lain. Sementara itu, di pengadilan, argumen-argumen yang semakin lama semakin tidak terkendali. Sang Hong telah berkolusi dengan ras iblis, seluruh keluarganya harus dieksekusi hingga generasi ketiga. Bab 1542, Serangan Balik. Seluruh pengadilan menjadi sangat kacau. Saat mereka berdebat tentang kasus Sang Hong, mereka terbagi menjadi 2 kubu. Raja Qi, yang berdiri di depan menteri, diam-diam menatap Zhao Han. Ia tidak dapat menangkap banyak hal dari ekspresi kaisar. Saya menghela napas dan berpikir, kakak laki-laki saya ini benar-benar sulit ditebak. Saya sama sekali tidak bisa menebak sikap macam apa yang dimilikinya. Dia menatap pejabat sipil dan militer di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa banyak orang yang biasa dia lihat telah hilang akhir-akhir ini. 2 bersaudara Jenderal Pelopor Qin Zheng dan Jenderal Pertahanan Qin setelah memimpin pasukan mereka untuk bertempur karena ras iblis membantai seluruh kota. Ras iblis telah mengirim salah satu dari 4 jenderal besar, Raja Macan Tutul Terbang, untuk memimpin pihak lain. Hal itu membuat mereka seimbang. Butuh beberapa waktu sebelum pertempuran berakhir dan mereka bisa kembali. Asisten Direktur Sekretaris Yunan telah mempermalukan keluarga kerajaan karena ia telah menikahi seorang putri tetapi terlibat dalam persaingan cinta dengan Zuan di rumah bordil. Oleh karena itu, ia telah mengakui kesalahannya dan menarik diri. Ayahnya, asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran Yu Xuanchong, juga terpengaruh oleh perselingkuhan itu. Meskipun usulannya untuk menarik diri telah ditolak oleh kaisar, prestisenya masih mengalami banyak kerusakan. Kemudian, terjadi kekacauan besar di sekitar klan Yu dari Komando Cloud Center. Yu Xuanchong tidak memiliki muka untuk terus bertugas sebagai asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran. Dalam hal itu, Kaisar telah menyetujui gayanya sendiri.
Orang-orang itu semua merupakan bagian dari tulang punggung pasukan Raja Qi. Saat ini, sekutu-sekutunya di tingkat atas istana hanya terdiri dari kepala pelayan Adipati Waterfront Pei Zheng, Raja Fu Feng, dan Jenderal Barat Besar Zhao Chang. Dibandingkan dengan pengaruh besar yang pernah dimilikinya di masa lalu, dia benar-benar tampak jauh lebih kesepian sekarang. Namun, pengaruhnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Masih banyak pejabat menengah yang mendukungnya. Kali ini, ia meminjam insiden Sang Hong untuk melancarkan serangan balik yang dahsyat dan mengambil sedikit inisiatif kembali setelah merenung beberapa bulan lalu. Kalimat, Sang Hong telah berkolusi dengan ras Vian dan harus mengeksekusi seluruh keluarganya hingga generasi ketiga, telah diucapkan oleh salah satu anaknya. Kaisar telah berulang kali menyerang pasukanku. Bagaimana aku bisa meredakan amarahku kecuali aku membalas dendam? Tepat saat itu, Bi Xiang memberi isyarat dengan matanya, dan seorang pejabat di sisinya melangkah maju dan membalas, kata-kata itu tidak benar. Tuan Sang adalah utusan, kekaisaran yang diserang dalam perjalanan kembali. Dia adalah korban, mengapa sekarang Anda menuduhnya berkolusi dengan ras iblis? Sang Hong adalah bagian dari faksi kaisar, tetapi tidak masalah apakah dia terlibat atau tidak. Yang penting adalah Zuan juga terlibat. Zuan sekarang menjadi menteri penting di Istana Timur, dan pelayan yang berguna bagi adik perempuan Bi Xiang. Jika Zuan dihukum karena suatu kejahatan, itu akan dengan mudah melibatkan Bi Xiang dan adik perempuannya. Berdasarkan kerangka waktu, utusan kekaisaran seharusnya sudah kembali ke ibu kota sejak lama, tetapi mereka terus mengulur waktu dengan berbagai alasan. Mereka baru mempercepat langkah ketika Yang Mulia secara pribadi mengeluarkan dekret. Namun, kemudian, sesuatu terjadi begitu mereka tiba di kota Ulat Sutra. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Seseorang dari pihak Raja Qi menjawab, itu tidak berarti apa-apa. Ada laporan konstan dari utusan kekaisaran di sepanjang jalan. Mereka menghadapi semua jenis kejadian tak terduga, dan setiap kejadian didukung dengan bukti yang dapat diselidiki, kata Jenderal Kereta Perang Liu Guang dan bawahan Jenderal Liu Yao. Mereka adalah kakak laki-laki permaisuri, jadi mereka secara alami berdiri di sisi kaisar. Kalau tidak, jika Raja Qi naik tahta, mereka akan dibuang. Temukan updates pada NO-Velbin.com. Saat kebakaran malam itu, mengapa semua anggota utusan kekaisaran lainnya tewas, namun Sang Hong adalah satu-satunya yang menghilang secara misterius. Gerutu pejabat lainnya, iklan oleh Pub Future, kau sendiri yang mengatakannya, dia menghilang secara misterius. Mengapa kau bersikeras bahwa Sir Sang berkolusi dengan ras Vian untuk melukai armada utusan kekaisaran? Kata seorang bawahan pengawas sekretaris pusat Meng Yi. Klan Meng juga merupakan pilar inti dari faksi kaisar. Kami menemukan bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Kenang-kenangan pribadi Sang Hong dan surat komunikasi dengan ras iblis. Kepala pelayan Pei Zheng melaporkan setelah melihat ke arah bawahannya. Ada kejadian seperti itu. Seluruh istana raja menjadi riuh. Banyak dari mereka yang belum pernah mendengar klaim itu sebelumnya. Putri Mahkota Bi Linglong, yang sedang duduk di ruang samping, mengerutkan kening. Putra mahkota benar-benar terlalu bodoh, jadi dia tidak bisa muncul dalam upacara besar seperti itu. Jika dia mengucapkan semacam lelucon yang mengerikan dengan lantang, itu benar-benar akan memberikan kesempatan kepada faksi Raja Qi untuk mendapatkan pisau gratis. Karena itu, sebagai kompromi, mereka telah mengizinkan Bi Linglong untuk tetap berada di ruang samping dengan tirai mutiara yang menghalangi pandangannya. Pada saat itu, dia secara refleks melihat ke arah kaisar. Dari apa yang didengarnya, utusan bordir telah segera tiba di kota Ulat Sutra, membawa semua saksi dan bukti mereka kembali ke ibu kota dengan segel. Mengapa faksi Raja Qi tahu tentang itu? Sedikit amarah terpancar di mata sang kaisar. Ia jelas tidak senang dengan cara Raja Qi mengeksploitasi setiap kelemahan. Namun, ketika dihadapkan dengan kesimpulan yang tak terucapkan dari rakyatnya, ia berkata dengan acuh tak acuh, kaisar ini telah mengirim utusan bordir untuk menyelidiki masalah ini. Kasus ini masih berlangsung. Dia tidak membenarkan atau membantah apapun, tetapi mereka yang hadir cerdas. Mereka segera menyadari bahwa memang ada bukti semacam itu. Dengan itu, momentum faksi Raja Qi langsung melonjak. Tepat saat itu, Hakim Ibu Kota Yi Chun menambahkan, subjek ini telah mengirim orang-orangku untuk menyelidiki klan Sang. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Ketika mereka mendengar itu, perwakilan dari klan Liu, Bi, Meng, dan beberapa klan lainnya merasakan firasat buruk.
Mereka semua adalah rubah tua. Mereka tahu bahwa, karena Raja Qi telah mengirim orang-orangnya, itu berarti pihaknya kemungkinan besar akan menemukan bukti yang mereka butuhkan. Anggota lain dari faksi Raja Qi mendesak masalah itu dan berkata, subjek ini telah menerima informasi bahwa alasan Sang Hong menunda waktu adalah untuk menunggu Zuan kembali. Zuan sebenarnya tidak bersama armada lainnya pada saat itu, sebaliknya, ia pergi bersama Ratu Medusa ke pihak iblis. Tiba-tiba, bom besar lainnya dijatuhkan, menyebabkan keributan. Tampaknya pihak Raja Qi tidak puas hanya dengan berurusan dengan Sang Hong. Mereka ingin menghabisi Menteri Besar Istana Timur juga. Namun, tidak ada kebahagiaan atau kegembiraan yang terlihat di wajah Raja Qi. Dalam hati, pikirannya sedingin es. Bocah Zuan itu terlalu licik. Dia bilang dia akan bersekutu denganku untuk menghadapi Kaisar, tetapi dia terus merusak rencana besarku. Akan menjadi masalah lain jika itu hanya urusan biasa, karena itu hanya harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kepercayaan Kaisar. Namun, situasi di Cloud Center Commandery jelas tidak dapat ditoleransi. Dia telah bersusah payah menginvestasikan rencananya di sana selama lebih dari 10 tahun, namun semuanya hancur karena Zuan. Bagaimanapun juga, Jiang Luofu telah memperoleh Sutra Phoenix Nirvana dari Zuan, jadi Raja Qi tidak lagi merasa bahwa bocah itu masih memiliki nilai. Ia harus mengambil kesempatan untuk melenyapkan Zuan. Pada saat yang sama, itu juga akan melenyapkan seorang menteri yang berkuasa dari Istana Timur. Ekspresi Bi Linglong berubah dingin. Dengan pemahamannya tentang Zuan, apa yang dikatakan pejabat itu kemungkinan besar benar. Ketika dia memikirkan betapa khawatirnya dia terhadapnya sementara dia bahkan belum mengiriminya sepucuk surat pun, tetapi ternyata, dia telah kawin lari dengan wanita lain, dia menjadi marah. Iklan oleh Pub Future, tetap saja, kemarahan adalah kemarahan, tetapi dia harus menyelamatkannya. Dia memberi isyarat, dan salah satu pejabat Istana Timur dengan cepat membalas, itu fitnah. Tuan Zhu selalu setia, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Pejabat Raja Qi menjawab, mata-mata kami dari ras iblis telah memberi kami informasi bahwa Zuan telah muncul di pihak iblis. Anda dapat meminta utusan bordir untuk memverifikasi sumbernya. Dia mengeluarkan beberapa bukti dan meminta seorang Kasim di dekatnya untuk menunjukkannya. Begitu saja, kekuatan Istana Timur melemah. Namun, saat itu, Komandan Pengadilan Jiang Boyang berkata, saya yakin pasti ada semacam kesalahpahaman di sini. Kita perlu menyelidiki masalah ini lebih saksama terlebih dahulu. Berkat putrinya Jiang Luofu, dia sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Zuan. Para pejabat yang bersahabat dengan Zuan, tetapi sebelumnya bersikap netral, mulai angkat bicara satu persatu. Misalnya, para pejabat di bawah Menteri Upacara semuanya kurang lebih memiliki hubungan dengan orang-orang dari Akademi Kerajaan. Selain itu, hubungan Zuan dengan para guru di Akademi Kerajaan cukup dekat. Ketika dia melihat bahwa situasinya menunjukkan tanda-tanda akan berubah, Hakim Yi Chun berkata, jika memang seperti yang kau katakan, dan Zuan masih bersama utusan kekaisaran, dia dan Sang Hong pasti tidak akan membiarkan para penjahat mencapai apa yang mereka inginkan dengan kultivasi mereka. Namun, seluruh armada dibunuh di kota Ulat Sutra, namun mereka berdua tidak terlihat dimanapun. Sekali saja adalah kebetulan, dua kali masih bisa jadi kebetulan. Namun jika terjadi sebanyak itu, bagaimana mungkin masih bisa disebut kebetulan? Dokumen yang kami serahkan kepada Yang Mulia mencatat kemunculan Zuan di pihak iblis. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Subjek ini meminta Yang Mulia untuk menghukum Zuan atas pengkhianatan. Dia selalu pandai mengadili kasus. Argumennya yang kuat dan bergaung membuat pihak lain terdiam. Bagaimanapun, bukti yang mereka miliki terlalu tidak menguntungkan bagi Zuan. Bi Linglong tidak bisa duduk diam lagi. Dia berkata, kejahatan pengkhianatan bukanlah masalah kecil. Tuan Zhu sedang hilang saat ini, jadi kita tidak bisa mendengar cerita sepihak. Tidak akan terlambat untuk menanyainya secara rinci begitu dia kembali. Dia hanya bisa mencoba mengulur waktu sekarang. Dia harus mengulur kasus ini sebisa mungkin. Namun, tidak seorang pun yang menyangka pihak Raja Qi akan begitu siap. Mereka telah memiliki informasi tentang Zuan yang berada di pihak iblis sebelumnya, namun mereka merahasiakannya. Kali ini, mereka menggunakan kasus utusan kekaisaran sebagai paku di peti mati. Kata-kata Putri Mahkota tidak benar. Karena Zuan telah melakukan pengkhianatan,
mengapa dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk dihukum? Yi Chun mencibir. Bi Linglong sangat khawatir. Ia menatap ayahnya dan kakak laki-lakinya dengan ekspresi memohon. Namun, mengingat betapa buruknya keadaan, mereka berdua memilih untuk tetap diam. Tiba-tiba, saat Bi Linglong mulai merasa putus asa, sebuah suara nyaring dan jelas tiba-tiba memanggil, kedengarannya seperti seseorang sedang mencariku. Ketika mendengar suara familiar itu, mata Bi Linglong langsung membelalak. Namun, dia khawatir Kaisar akan menyadari sesuatu, jadi dia segera menunduk dan berusaha tetap tenang. Bab 1543, Dewi dan Cahaya Bulan. Namun, tiba-tiba, Sang Kaisar menatap Bi Linglong. Bi Linglong mengira dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik, tetapi bagi seorang yang abadi di bumi, tidak ada satupun detail di tempat ini yang dapat luput dari deteksi. Misalnya, ketika faksi Raja Qi saling bertukar pandangan, dan bahkan para pejabat Kaisar sendiri yang setia kepadanya, dia tahu persis di kubu mana mereka sebenarnya berasal. Sebelumnya, saat Bi Linglong mendengar Zuan kembali, detak jantungnya sedikit meningkat. Meskipun dia menyembunyikannya dengan cepat, tidak mungkin dia bisa lolos dari deteksinya. Zuan awalnya adalah pejabat penting Istana Timur, dia adalah jenderal yang cakap di bawah Bi Linglong. Wajar baginya untuk senang saat melihat pemandangannya. Namun, faktanya adalah bahwa ia menyembunyikannya menimbulkan masalah. Kaisar mengerutkan kening, wajah tampannya berubah sedikit jelek. Meskipun Bi Linglong adalah menantunya, karena sebelumnya ia telah mengirimkan selusin jiwanya sendiri ke tubuh putra mahkota, ia sebenarnya setara dengan seorang pengantin anak. Ia tidak akan membiarkan orang lain merusaknya. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dia rasakan. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan berani melakukan sesuatu yang melampaui batas seperti itu. Namun, itu tidak berarti dia tidak akan menghukum mereka nanti. Sosoknya tinggi dan ramping perlahan berjalan ke aula utama. Diskusi segera pecah di tengah pengadilan. Ada yang terkejut, ada yang senang, dan ada yang suasana hatinya berubah muram. Ada berbagai macam reaksi. Zuan membungkuk ke arah Kaisar dan berkata, "Saya memberi hormat kepada Yang Mulia." Para pejabat dari faksi Raja Qi akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Salah seorang bertanya, siapa yang membiarkan pengkhianat ini masuk? Untuk pengawal, tangkap dia. Zuan menatapnya dengan dingin dan membalas, siapa yang kau katakan pengkhianat? Entah mengapa, saat pejabat itu tertangkap basah oleh Zuan, dia langsung merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Dia mundur ketakutan, sesaat tidak dapat menanggapi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa baru-baru ini, Zuan telah membunuh Kaisar Iblis di daerah tak dikenal? Meskipun banyak kondisi khusus telah disiapkan, Zuan tetap telah membunuh salah satu makhluk terkuat di dunia. Kemudian, dia telah membunuh banyak Grandmaster terkenal selama pergolakan Istana Raja Iblis. Niat membunuh yang tak tertandingi telah secara alami berkumpul di sekelilingnya, cukup dengan mudah mengintimidasi setiap petualang normal. Kaisar dan Raja Qi sama-sama menatap Zuan dengan heran. Mereka jelas menyadari betapa anehnya tubuh Zuan. Bi Linglong agak bingung, mengapa dia tidak bisa merasakan aura Qi dari tubuh Zuan. Mungkinkah mereka terlalu jauh? Dia tampak seperti orang normal saat ini. Ekspresi kekhawatiran yang mendalam muncul di antara alisnya saat dia menyadari hal itu. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya dalam perjalanan yang membuatnya kehilangan semua kultivasinya? Banyak pejabat di istana yang memiliki pemikiran serupa. Awalnya mereka terkejut dengan kepulangan Zuan, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa dia sebenarnya seorang yang cacat. Apa yang harus mereka takutkan? Karena itu, mereka langsung berpikir untuk menggunakan kekerasan. Hakim Yi Chun memimpin dan berkata, "Zuan, aku punya bukti konklusif bahwa kamu dan Ratu Medusa berada di pihak iblis selama ini." "Benar sekali. Aku memang pernah mengirimnya ke wilayah ras iblis sebelumnya," kata Zuan, langsung mengonfirmasi klaim tersebut. Iklan oleh Pub Future, pengadilan menjadi riuh. Banyak orang yang sebelumnya membelanya mengungkapkan rasa iba dan penyesalan. Dia masih terlalu muda, dia tidak menggunakan otaknya sebelum berbicara. Bi Linglong juga kesal dan panik. "Kita semua tahu bahwa kamu pasti telah mengirim Ratu Medusa ke ras iblis, tetapi kamu tidak dapat mengakuinya di depan umum seperti ini. Jika kamu membantahnya, kami masih dapat mencoba membantumu menemukan jalan keluar, tetapi kami tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkanmu jika kamu mengakuinya." Kelompok Raja Qi sangat gembira dengan kejadian yang tak terduga ini.
Mereka semua mulai mengecam dan mengutuk Zuan karena berkolusi dengan ras iblis dan melakukan pengkhianatan. Zuan menjawab dengan tenang, "Aku mengakui bahwa aku telah mengirim Ratu Medusa ke ras iblis, tetapi kapan aku mengakui pengkhianatan?" Yi Chun bertanya sambil mencibir, "Apakah ada perbedaan?" "Tentu saja," kata Zuan sambil menyapukan pandangannya ke para menteri. Ia menyadari bahwa dibandingkan dengan terakhir kali, sudah banyak orang yang hilang. Ia melanjutkan, "Meskipun Nyonya Yu memiliki garis keturunan Medusa di dalam dirinya, itu adalah sesuatu dari generasi sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang dapat ia kendalikan. Terlebih lagi, setengah dari darahnya juga manusia. Mengapa kalian harus bersikeras memperlakukannya sebagai iblis? Reputasi Nyonya Yu selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang saya yakin semua orang tahu. Dia selalu baik dan murah hati. Dalam hal prestasi publik, industri pertambangan yang dipimpinnya juga telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pengadilan. Secara pribadi, dia selalu melakukan berbagai hal baik, membantu banyak orang yang membutuhkan. Apakah ada yang pernah mendengar dia menyakiti seseorang selama bertahun-tahun ini? Bahkan jika dia belum melakukannya, itu tidak berarti dia tidak akan melakukannya di masa depan. Mereka yang bukan manusia semuanya memiliki hati yang jahat. Seru Yi Chun dengan suara keras dan kuat. Apa yang dia lakukan hanyalah menyuap hati orang-orang. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah bagi ras iblis untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Semua yang baru saja kau lakukan adalah apa yang kami sebut tidak berdasar, menghukum seseorang atas kejahatan yang tidak pernah terjadi. Komandan Pengadilan Jiang, bisakah hukum pengadilan kita dilaksanakan seperti ini? Seru Zuan, sambil melihat ke arah Jiang Boyang untuk meminta pendapatnya. Jiang Boyang adalah komandan pengadilan, yang merupakan posisi tertinggi dalam sistem peradilan. Jiang Boyang mengusap jenggotnya dan menjawab, "Hukum dinasti ini memang tidak memiliki aturan seperti itu." Yi Chun menatap Zuan dan mencibir. "Yu Yanluo diam-diam mengirim perbekalan ke ras iblis, kau tidak bisa menyangkal bukti itu, bukan? Sudah ada laporan dari pejabat Komando Cloud Center. Jika kau belum melihatnya, aku sarankan kau untuk melihatnya terlebih dahulu sebelum berbicara padaku." "Aku juga tahu itu," Zuan menjelaskan. "Itu hanyalah barang-barang paling dasar untuk bertahan hidup. Dia memang memiliki darah setengah ras ular. Tidak ada salahnya untuk sedikit mengurus rakyatnya, bukan? Lagi pula, dia tidak mengirim perlengkapan strategis apapun, tidak seperti seseorang." Raja Qi sedikit mengangkat alisnya. Untungnya, Yi Chun bereaksi cepat dan menjawab, "Jangan coba-coba mengalihkan topik dan membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan. Siapa tahu dia mengirim sumber daya strategis atau tidak. Lebih jauh lagi, meskipun itu barang biasa, itu tetap dilarang oleh pengadilan. Bukankah kau mengoceh terus-menerus seperti ini karena kau ingin mengatakan kau tidak berkolusi dengan ras iblis?" Zuan tersenyum dan menjawab, "Jadi aku telah berkolusi dengan ras iblis jika hubunganku dengan Nyonya Yu baik-baik saja. Dari apa yang aku tahu, di masa lalu, kecantikan Nyonya Yu yang tak tertandingi terkenal di ibu kota. Masih banyak orang di istana yang memiliki hubungan baik dengannya, dan bahkan Yang Mulia dan Raja Qi sebelumnya adalah teman baiknya. Mungkinkah kau ingin mengatakan bahwa mereka juga telah berkolusi dengan ras iblis?" Wajah Kaisar dan Raja Qi berkedut. Pria ini benar-benar tahu cara mengusik titik lemah mereka. Dulu, mereka memang mengejar Yu Yanluo, memintanya untuk menikah. Namun, saat itu, karena persaingan ketat memperebutkan takhta, keduanya sangat peduli dengan reputasi mereka. Mereka tidak ingin merusak gengsi mereka hanya karena seorang wanita. Para bangsawan lainnya telah menyadari persaingan antara Kaisar dan Raja Qi, jadi meskipun mereka benar-benar terpikat oleh kecantikan Nyonya Yu dan tergila-gila padanya, tidak ada seorang pun dari mereka yang berani melakukan sesuatu yang lain padanya. Iklan oleh Pub Future. Meskipun demikian, meskipun Yu Yanluo telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memihak pada orang tertentu. Kemudian, dia tiba-tiba meninggalkan ibu kota, membawa serta hati para bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa dia telah menikah dengan Adipati Cloud Center, hati para pria di ibu kota hancur. Bahkan ada desas-desus bahwa pada hari itu, Kaisar telah menjadi sangat marah, memecahkan banyak cangkir teh. Raja Qi juga telah menutup pintunya dan menolak tamu selama 3 hari sebelum kembali normal. Banyak orang di pengadilan mengetahui hal itu. Mereka semua tertarik untuk melihat bagaimana hal ini akan terjadi.
Yi Chun terbatuk sebelum berkata, "Ahem, siapakah yang mulia dan Raja Qi? Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan mereka? Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang garis keturunan Medusa milik Yuyan Luo. Saya juga tidak tahu tentang garis keturunan Medusanya saat pertama kali bertemu dengannya." Zuan segera menjawab sebelum melanjutkan, "Selain itu, Nyonya Yu menunjukkan belas kasihan yang besar kepada saya di masa lalu. Ini adalah sesuatu yang dapat dibuktikan oleh Yang Mulia. Jika menyangkut seseorang yang menunjukkan belas kasihan yang besar kepada saya, dan tidak pernah melakukan kejahatan di masa lalu, bagaimana mungkin saya meninggalkannya sendirian ketika sesuatu terjadi padanya? Bukankah itu bertentangan dengan sistem nilai yang telah dicanangkan oleh pengadilan selama bertahun-tahun? Istana selalu menganggap kesetiaan sebagai nilai utamanya. Akan tetapi, karena kaisar yang mendirikan dinasti tersebut pernah menjadi menteri dinasti Meng, dan metode yang digunakannya untuk merebut tahta tidaklah begitu terhormat, mereka tidak dapat menggunakan kata kesetiaan, dan malah menggantinya dengan kesalehan dan keadilan. Sementara itu, jika Zuan tidak membalas kebaikan, ia akan dianggap sebagai orang yang tidak adil. Dengan pembukaan itu, orang-orang Istana Timur segera mendapatkan kembali tekad mereka dan sekali lagi berbicara untuknya. Cara mereka mengutip kitab klasik membuat Zuan tersipu malu. Yi Chun mengerutkan kening, berpikir, anak ini licik seperti yang diharapkan, dan sulit dihadapi. Dia hanya bisa menjawab, keadilan masih relatif. Jika kamu membahas keadilan dalam kaitannya dengan ras Vian, bukankah kamu hanya berkolusi dengan ras Vian? Tuan Yi, jangan berpikiran sempit, kata Zuan dengan tenang. Nyonya Yu diserang, tetapi saat aku mengawalnya keluar, aku menemukan celah spasial. Monster mengerikan dari dunia lain, yang disebut cacing maut bersisik, menyerbu melalui celah itu. Berkat bantuan Nyonya Yu, aku dapat membunuh monster penyerang itu dan juga menutup celah itu, sehingga menyelamatkan nyawa banyak orang yang tinggal di Cloud Center Commandery. Dia menyimpulkan, menurut pendapatku, Nyonya Yu tidak boleh dihukum, tetapi malah diberi hadiah. Satu hal yang sangat ingin Zuan lakukan dalam perjalanan ini adalah mengembalikan identitas Yuyan Luo agar ia dapat kembali dengan baik. Setiap kali ia melihatnya menatap kosong ke arah selatan, meskipun ia selalu berkata ia baik-baik saja ketika ditanya, siapapun yang memiliki mata dapat melihat kesepian dalam tatapannya. Yi Chun mencibir, siapa yang tahu apakah kau berkata jujur atau tidak? Kau mungkin sengaja mencoba menghancurkan tambang milik klan Yu sehingga pengadilan tidak dapat menggunakan batu Qi di dalamnya untuk beberapa waktu. Dengan begitu, jika sumber daya pengadilan tertunda, bukankah itu akan semakin memperkuat kasus atas tindakan pengkhianatanmu? Zuan tampaknya sudah mengantisipasi tanggapan itu. Dia segera membalas, jika Tuan Yi tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada Master Sekte White Jadeyan. Dia juga ada di sana saat itu. Dia merasa luar biasa saat mengatakan itu. Memiliki lebih banyak istri sungguh luar biasa, mereka sangat hebat. Namun, Yun Jianyu adalah Master Sekte Iblis, seseorang yang dianggap sebagai penjahat oleh pengadilan. Dia tidak bisa menyebutkan namanya. Ketika mereka mendengarnya menyebut nama Yan Suehen, istana menjadi ramai sekali lagi. Jika Yuyan Luo adalah dewi yang mereka temui tetapi tidak dapat mereka tangkap, Yan Suehen membawa sinar bulan yang menyinari hati mereka. Hampir setiap dari mereka pada suatu saat terpikat oleh kemurnian dan keanggunannya. Tidak seperti Yuyan Luo, Yan Suehen terlalu kuat, dan dia juga seorang penganut Tao dengan identitas khusus. Itu membuat mereka kesulitan untuk mengejarnya. Meski begitu, dewi berpakaian putih itu kerap muncul dalam mimpi mereka. Semua pejabat istana mulai mengingat sosoknya dengan sayang, seolah-olah mereka sedang mengingat masa muda mereka sendiri. Ketika mendengar nama Yan Suehen, Yi Chun juga sedikit kehilangan kata-katanya. Jika dia benar-benar bersedia berbicara tentang hal seperti itu, tidak ada yang akan menerjemahkan kata itu. Selain itu, Yan Suehen selalu bersikap dingin, sementara sangat membenci kejahatan. Zuan tidak akan berbicara sembarangan tentang orang seperti dia, dapatkan bab terbaru di novel.com. Tiba-tiba, seorang utusan dengan cepat masuk untuk melaporkan, sebagian besar petugas pengadilan yang dikirim ke klan sang terbunuh. Korbannya sangat parah. Yi Chun merasa ngeri. Dia segera bergegas maju dan bertanya, bagaimana dengan anakku? Bab 1544, terlalu naif. Yi Chun selalu sangat mencintai putranya.
Bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup ketika mengetahui bahwa sebagian besar orang yang dia kirim telah meninggal. Utusan itu ketakutan oleh gerakan tiba-tiba Yi Chun dan melihat ke arah Kaisar. Ketika dia melihat Kaisar mengangguk, dia berkata, menurut apa yang dikatakan oleh mereka yang melarikan diri, kepala jurus Sita Wang dan Tuan Muda Yi adalah. Apa? Tanya Yi Chun, panik saat melihat utusan itu ragu-ragu. Apakah dia terluka? Apakah serius? Di mana dia? Cepat bawa aku ke sana. Temukan cerita baru di novel.com. Dia telah mendengar sedikit tentang catatan buruk putranya selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia berasumsi itu bukan masalah besar. Orang biasa tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu, dan Yi Zibing selalu cukup tajam. Dia tahu siapa yang harus diprovokasi dan siapa yang harus dijauhi. Bahkan jika dia secara tidak sengaja menyinggung beberapa orang, mereka akan tetap bersikap lunak karena menghormatinya. Setelah beberapa hukuman yang tepat, dia akan dibebaskan. Karena itu, Yi Chun bertanya-tanya siapa yang telah menghukum Yi Zibing kali ini. Utusan itu agak gelisah. Dia diam-diam melepaskan diri dari genggaman Yi Chun, mundur selangkah, dan berkata, Tuan Muda Yi, telah terbunuh. Dia terbunuh, tidak terlalu buruk, aku akan mencari obatnya, Yi Chun bergumam tanpa sadar sebelum tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Apa? Seluruh tempat itu langsung menjadi nyata seperti pasar. Kenaikan resmi Yi Chun bukanlah yang tertinggi, tetapi yang jelas tidak rendah. Orang-orang biasanya menutup mata terhadap tindakan Yi Zibing karena menghormati Yi Chun, namun sekarang, Yi Zibing telah dibunuh oleh orang tak dikenal. Bahkan Kaisar pun sedikit terkejut. Ternyata ada seseorang yang berani membunuh di depan umum di ibu kota, terutama membunuh seorang pejabat. Mungkinkah orang-orang Sekte Iblis ada di sini untuk membuat masalah lagi? Yi Chun merasa seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya jatuh pingsan ke tanah. Para pejabat di sebelahnya bergegas untuk membantunya, dan baru setelah beberapa saat dia pulih kembali. Namun, dia mendorong pejabat itu menjauh, menatap utusan itu dengan tatapan membunuh dan bertanya, siapa pembunuhnya? Siapa yang berani melakukan hal gila seperti itu? Utusan itu ragu sesaat. Dia menatap Kaisar lagi. Kaisar berseru, berpikir, jangan bilang kalau itu adalah seseorang yang tidak bisa kau sebutkan namanya. Akan tetapi, karena mempertimbangkan kemarahan Yi Chun, dia tidak bisa membiarkan menterinya merasa diabaikan. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, katakan apa yang kau pikirkan. Utusan itu kemudian berkata dengan ragu-ragu, dari apa yang kami ketahui, pembunuhnya tampaknya adalah Tuan Zuan. Apa? Sejumlah orang tak sengaja menatap Zuan. Tak seorang pun menyangka itu dia. Orang tua ini akan membunuhmu. Yi Chun meraung seperti singa yang marah, menerkam langsung ke arah Zuan. Iklan oleh Pub Future. Anda telah berhasil menipu Yi Chun untuk plus 999 plus 999 plus 999. Lidah licin anak muda ini telah membuat Yi Chun benar-benar kesal, dan sekarang, ternyata Zuan telah membunuh putranya. Bagaimana dia masih bisa mentolerirnya? Tidak lagi peduli dengan pengadilan, ia langsung menyerang Zuan, menguncinya dengan aura yang kuat. Dalam kemarahannya, ia sama sekali tidak menahan diri. Ia ingin membunuh Zuan tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Ah! Bilinglong berteriak sambil berdiri dengan gugup. Dia ingin menyelamatkan Zuan, tetapi sayangnya dia terlalu jauh. Lebih jauh lagi, meskipun dia berada di sisinya, ada perbedaan kultivasi yang terlalu besar antara dia dan Yi Chun. Dia tidak bisa menyelamatkan Zuan bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya bisa menyaksikan Zuan terperangkap dalam situasi yang mengerikan. Seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, tanpa diduga, Zuan tidak lari sama sekali. Ia berdiri di tempat dengan ekspresi tenang. Tak lama kemudian, dua sosok tiba-tiba menyerbu maju, melepaskan serangan telapak tangan untuk mencegat Yi Chun. Yi Chun terhuyung sebentar. Ketika dia sudah tenang kembali, dia melihat kedua orang di depannya dan bertanya, Tuan Jiang, Tuan Murong, apa maksudnya ini? Jiang Boyang juga menatap tetua yang melotot di sebelahnya dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Murong Tong benar-benar akan melangkah maju untuk membantu Zuan juga. Bagaimanapun, sebenarnya Zuanlah yang telah menyebabkan serangkaian kejadian yang menyebabkan Murong Tong diturunkan jabatannya dari petugas keamanan yang penting menjadi posisi, setengah pensiun, saat ini sebagai pengawas petugas. Kedua belah pihak bahkan telah meletus ke dalam konflik beberapa kali.
Dari semua orang yang menginginkan Zuan mati, dia seharusnya berada di urutan teratas daftar. Namun, sekarang, dia telah menyelamatkan Zuan. Murong Tong berkata dengan ekspresi masam, ada terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini. Tidak akan terlambat setelah kita menyelidiki semuanya dengan jelas. Dia tentu saja tidak menyukai Zuan, tetapi cucunya yang baik, Murong Qinghe, selalu membicarakan Zuan setiap kali dia berkunjung. Fakta bahwa Murong Qinghe menyukai Chu Yuzhao, anak bungsu dari klan Chu, bukanlah rahasia. Sementara itu, Zuan adalah menantu klan Chu, jadi mereka bisa menjadi keluarga di masa depan. Karena itu, tidak peduli seberapa besar ketidaksukaan Murong Tong terhadap Zuan, dia tidak bisa hanya melihat Zuan meninggal di depan matanya. Jiang Boyang berkata setuju, benar. Jika tindakan egois dibiarkan di pengadilan, kita akan segera menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, sebagai komandan pengadilan, menjaga martabat hukum adalah tanggung jawabnya sejak awal. Api mulai muncul di mata Yi Chun. Dia sama sekali tidak berminat mendengarkan nasihat orang lain. Dia menyerang setelah berteriak, bajingan kecil itu membunuh putra kesayanganku. Hari ini, aku tidak akan puas kecuali dia mati. Tepat pada saat itu, Kasim Wen berteriak dengan suara melengking, diam. Yi Chun akhirnya berhenti. Semua orang di ibu kota tahu Kasim Wen adalah ajudan terpercaya Kaisar. Kata-katanya biasanya mewakili sikap Kaisar. Benar saja, Kaisar Zhao Han melotot dan berkata, seluruh istana telah menjadi seperti pasar. Ini tidak dapat diterima. Iklan oleh Pub Future. Semua orang yang hadir membungkuk meminta maaf dan berseru. Kami takut pada Kaisar. Pada saat yang sama, mereka semua memandang Yi Chun dengan jijik. Bukankah kau bilang kau tidak akan berhenti tidak peduli siapa yang menghalangi jalanmu? Teruslah maju, jika kau mampu. Yi Chun tidak berani melakukan apapun. Ia hanya berlutut di tanah dan mengeluh sambil menangis. Yang mulia, kali ini putraku menjalankan tugas resminya saat berada di bawah perintah, namun ia dibunuh dengan kejam oleh penjahat Zuan. Aku mohon agar Yang Mulia menegakkan keadilan. Kaisar mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kematian putra salah satu menterinya. Karena itu, dia melihat orang lain yang terlibat dan bertanya, Zuan, apakah kamu pergi ke Istana Sang, dan apakah kamu orang yang membunuh putra Yi Chun? Raja Qi mengerutkan kening. Zuan seharusnya menjadi bagian dari faksi Kaisar, jadi sudah seharusnya ia mendapatkan perlindungan. Namun, setelah menghadapinya selama bertahun-tahun, Raja Qi memahami sikap dingin alami kakak laki-lakinya lebih dari siapapun. Ia tahu Kaisar sudah sangat tidak menyukai Zuan, dan membiarkan rakyatnya menyerang Zuan sesuka hati merupakan cerminan dari hal itu. Namun sekarang, ia tampaknya telah berubah pikiran. Pertanyaan Kaisar, penuh dengan makna tersirat. Selama Zuan menyangkalnya dengan tegas, balas dendam Yi Chun tidak akan mungkin terjadi. Pada akhirnya, jika mereka menunda cukup lama, masalah ini akan berlalu. Bi Linglong menatap Zuan penuh harap, sambil berpikir, orang ini memang selalu cerdas, jadi dia seharusnya bisa memahami hal ini. Namun, tanpa diduga, Zuan mengangguk dan berkata, sebelum aku memasuki istana, aku memang mengunjungi Istana Sang terlebih dahulu. Aku memang membunuh Yi Zibing. Seluruh istana kembali bergemuruh. Jiang Boyang dan Murong Tong menggelengkan kepala saat kembali ke posisi masing-masing. Sekarang, bahkan orang-orang Istana Timur pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seluruh tubuh Yi Chun bergetar saat dia memaki Zuan dengan umpatan. Jika dia tidak takut pada Kaisar, dia pasti sudah menyerang Zuan. Anda telah berhasil menipu Yi Chun untuk +444 +444 +444. Kaisar terdiam. Begitu pula Bi Linglong. Raja Qi menatap Zuan dengan heran. Kenapa anak ini masih saja tenang? Membunuh seorang pejabat tidak ada bedanya dengan pengkhianatan, apalagi dalam situasi saat ini di mana keluarga korban masih hadir. Bi Linglong sangat khawatir. Dia melepaskan keraguannya dan bertanya, Tuan Zhu, apa yang sebenarnya terjadi di kediaman Sang sehingga Anda memutuskan melakukan hal seperti itu? Banyak yang hadir merasa kagum padanya. Sang putri mahkota benar-benar cerdas, sehingga ia memperoleh kesempatan untuk membela diri dengan mudah. Benar saja, Zuan memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, ketika saya mengetahui sesuatu yang terjadi pada Tuan Sang, saya sangat khawatir. Ketika saya kembali ke kota asal saya ingin melihat keadaan klan Sang terlebih dahulu. Namun,
Di tengah situasi sulit mereka, saya bertemu dengan Yi Zibing yang dengan berani menyerang nona muda Sang dan menantu perempuan klan Sang. Oleh karena itu, saya mengambil tindakan karena kemarahan yang benar. Ekspresi para menteri yang hadir sedikit berubah. Sebagai sesama anggota pengadilan, mereka sebenarnya telah mendengar banyak hal tentang sifat Yi Zibing di sana. Oleh karena itu, hanya sedikit dari mereka yang menuliskan ceritanya. Namun, mereka semua adalah rubah tua, jadi mereka tidak akan terburu-buru untuk menegakkan keadilan atau apapun dalam situasi saat ini. Hal ini terutama berlaku jika melakukan hal itu dapat menyinggung anggota pengadilan lainnya. Raja Qi mencibir. Ia mengira Zuan punya kartu truf lain. Apakah itu? Anak muda terlalu naif. Terlalu sederhana. Bab 1545, Upacara Feng Shan. Pengadilan bukanlah tempat untuk membahas benar atau salah. Lagi pula, tidak banyak hal di dunia ini yang benar atau salah sejak awal. Raja Qi tahu bahwa itu hanya omong-omong jika Zuan ingin lolos begitu saja hanya dengan penjelasan itu. Tepat pada saat itu, Yi Chun langsung protes, omong kosong. Aku lebih mengerti karakter anakku daripada siapapun. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Anda telah berhasil menipu Yi Chun untuk plus 258 plus 258 plus 258. Namun, jumlah poin rage yang rendah menunjukkan bahwa ia sedikit kurang percaya diri. Zuan mencibir dan berkata, kamu adalah ayahnya, jadi tentu saja kamu merasa bahwa putramu baik dalam segala hal. Namun, mengenai karakter seperti apa yang dimiliki Yi Zibing, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh para pejabat dan orang-orang terdekat di kota. Tuan Sang bertindak sebagai utusan kekaisaran dan kejahatannya belum dikonfirmasi, tetapi Yi Zibing telah mengetuk pintu mereka untuk perangkap mereka, memberikan bukti untuk perangkap pejabat pengadilan. Itu belum semuanya, dia bahkan lebih kurang terbuka dan ingin melakukan hal-hal yang memalukan terhadap putri dan menantu perempuan klan Sang. Yang mulia, saya ingin mengundang staf klan Sang. Kita dapat segera mengungkap kejahatan. Yi Zibing hanya dengan beberapa pertanyaan sederhana. Yi Chun meludah dengan marah, apa yang kau katakan hanyalah fitnah keji. Putraku sudah meninggal, jadi tentu saja kau bisa memutarbalikkan kebenaran sesuka hatimu. Lagi pula, orang yang sudah meninggal tidak bisa bersuara. Anda telah berhasil menipu Yi Chun untuk plus 400 plus 400 plus 400. Apa maksudmu? Orang mati tidak bisa berbicara. Zuan menjawab dengan tenang. Ada begitu banyak petugas pengadilan di sana juga. Bawalah saja mereka dan tanyakan pada mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita minta mereka melihat apa yang terjadi, kata Yi Chun sambil mencibir. Mereka semua adalah bawahannya, yang telah ia latih dan pilih dengan saksama. Bagaimana mungkin mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik baginya? Zuan tidaklah bodoh. Ia menjawab, saya mengusulkan agar kita meminta utusan atau orang-orang akademi kerajaan untuk menginterogasi mereka guna memastikan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Status macam apa yang dimiliki oleh juru sita? Mengapa kita mengganggunya dengan hal seperti ini? Yi Chun dengan cepat menolak, sambil menambahkan, apa, jangan bilang kau curiga bahwa bahkan juru sita yang menjalankan hukum pengadilan akan berbohong. Banyak pejabat istana yang memiliki pemikiran mereka sendiri. Ada desas-desus bahwa hubungan Zuan dengan akademi kerajaan baik-baik saja. Saat ini, tampaknya memang demikian adanya. Bahkan putramu sudah meninggal, dan kau masih menganggapnya sebagai masalah sepele. Kalau begitu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan, kata Zuan sambil mengangkat bahu, seolah-olah menyiratkan, dia bukan anakku. Yi Chun sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat itu. Kepala pelayan Adipati Waterfront, Pei Zheng, angkat bicara, jangan bicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Pengadilan punya hukum, bagaimana kita bisa membiarkan seseorang bertindak seenaknya sendiri? Apakah Yi Zibing melakukan sesuatu terhadap wanita-wanita klan Sang atau tidak, bisa diselidiki perlahan-lahan nanti. Saat ini, tidak ada cara lain untuk menghindari fakta bahwa Zuan telah membunuh seorang pejabat pengadilan. Iklan oleh Pub Future, Raja Qi mengangguk dalam hati. Kematian putranya telah membuat amarah Yi Chun memuncak. Ia hampir saja disesatkan oleh Zuan. Sementara itu, Raja Qi tidak dapat melangkah maju dan berbicara secara pribadi, tetapi apa yang baru saja dikatakan Pei Zheng adalah argumen yang akan ia sampaikan, tidak peduli seberapa baik Zuan membela diri, orang lain dapat mengabaikan semuanya. Yang harus mereka lakukan hanyalah fokus pada satu masalah,
yaitu ia membunuh pejabat istana. Benar saja, ketika mereka mendengar argumen tersebut, banyak orang yang berada di pihak Zuan mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu bahwa meskipun apa yang dikatakan Zuan benar, itu tetap tidak cukup sebagai pembenaran untuk membunuh pejabat pengadilan. Dibandingkan dengan ketidakadilan yang dialami satu atau dua orang, yang lebih dipedulikan kaisar adalah hukum seluruh negeri. Jika ia diam-diam membiarkan hal seperti itu terjadi, bukankah itu akan mendorong rakyat jelata untuk menantang penguasa? Benar saja, ekspresi sang kaisar menjadi gelap saat dia berkata, "Zuan, apakah kamu punya hal lain yang ingin kamu katakan?" "Ya," jawab Zuan dengan ekspresi tenang. Namun, sikapnya membuat Raja Qi dan yang lainnya mencibir dalam hati. Dengan keadaan seperti ini, tidak peduli apa yang kau katakan, itu sudah tidak ada artinya. Bi Linglong dengan cemas mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan Zuan. "Bicaralah," lanjut sang kaisar, sekarang merasa sedikit kesal juga. Mengapa anak ini begitu tenang? Mungkinkah kehadiran kaisar ini tidak cukup mengintimidasi? Zuan menyapukan pandangannya ke seluruh tempat, memastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian, dia berkata perlahan, "Kaisar Iblis telah meninggal. Sisi iblis dan sisi manusia terlalu berjauhan sehingga informasi tidak dapat bergerak maju mundur dengan cepat." Zuan langsung bergegas kembali dengan roda angin api, yang jauh melebihi kecepatan mata-mata manusia dapat bergerak di antara kedua tempat itu. Apa, sekarang, seluruh istana raja benar-benar menjadi kacau. Kebisingan jauh melebihi beberapa kali sebelumnya. Bagaimanapun, meskipun putra Yi Chun telah meninggal, itu sudah final. Pada akhirnya, dia tetaplah orang biasa yang tidak akan mengubah banyak hal. Namun, kematian Kaisar Iblis dapat memengaruhi seluruh dunia. "Apakah yang kau katakan itu benar?" tanya sang kaisar sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Kaisar Iblis adalah satu-satunya yang sebanding dengannya di seluruh dunia. Mereka berdua telah menjadi rival sejak lama, namun sekarang, yang satunya tiba-tiba meninggal. Bahkan seseorang yang cerdik seperti dia sangat terkejut. "Saya melihatnya sendiri," Zuan memulai, lalu menjelaskan seluruh kisah tentang Kaisar Iblis yang terbunuh di ruang bawah tanah rahasia. Tentu saja, dia menyembunyikan fakta bahwa dialah yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia telah memanfaatkan situasi yang menguntungkan, kultivasinya yang sebenarnya masih jauh dari Kaisar Iblis. Akan lebih merepotkan baginya di masa depan jika orang lain menjadi lebih waspada terhadapnya. Iklan oleh Pub Future. Meski begitu, seluruh pejabat istana mendecakkan lidah karena heran saat mendengarkan cerita itu. Mereka tidak menyangka bahwa daerah tak dikenal yang legendaris itu benar-benar ada. Hanya mata Bi Linglong yang bersinar terang. Dia pernah bertarung bersama Zuan di ruang bawah tanah rahasia sebelumnya, meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktu itu dengan kaki di belakang punggungnya. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh istana yang curiga bahwa Zuan tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan macam apa yang telah dia ungkapkan di ruang bawah tanah rahasia lainnya. Temukan novel terbaru di novel.com. "Aku tidak menyangka Kaisar Iblis akan benar-benar mati seperti ini," gumam sang kaisar dalam hati sambil linglung. Tiba-tiba, Zuan berbicara lagi. "Saya ingin melaporkan kepada Yang Mulia bahwa saya bahkan memiliki informasi tentang Kaisar Iblis yang baru. Ras Iblis menginginkan gencatan senjata dengan kami. Lebih jauh, Kaisar Iblis yang baru bersedia menyebut dirinya sebagai keponakan Yang Mulia, dan pada saat yang sama, memberikan upeti berupa uang kepada Kaisar setiap tahun. Itu bukan idenya sendiri, tetapi sesuatu yang disetujui oleh seluruh jajaran atas Ras Vian. Almarhum Kaisar Vian kini telah meninggal, jadi Ras Vian tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Zhao Han. Jika mereka tidak berunding dan Zhao Han pergi sendiri, mereka semua bisa berakhir dengan kehancuran. Meskipun Ras Vian lebih agresif daripada manusia, mereka tidak bodoh. Mereka sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Menundukkan kepala dan memberikan penghormatan selama beberapa tahun masih merupakan sesuatu yang dapat mereka terima. Begitu Kaisar Vian yang baru tumbuh dewasa dan Ras Vian mengumpulkan cukup kekuatan lagi, mereka dapat berpikir untuk mengubah keadaan. "Bagaimana mungkin?" seru Raja Qi. Meskipun dia duduk diam dengan acuh tak acuh sepanjang waktu, dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Manusia dan iblis telah bertempur selama bertahun-tahun. Meskipun manusia telah memaksa iblis ke utara hingga ke kondisi yang mengerikan, iblis tidak pernah menyerah sedikit pun.
Jika ini benar-benar terjadi, konsekuensinya akan terlalu berat bahkan bagi Raja Qi untuk menanggungnya. Lupakan saja dia, bahkan Kaisar pun tidak mempercayainya. Untungnya, dia tidak perlu berbicara, karena banyak rakyat mulai mengkritik Zuan karena mengucapkan omong kosong tanpa berpikir. Sebagai tanggapan, Zuan dengan tenang mengeluarkan sebuah buku yang dikemas dengan rumit, sambil berkata, ini adalah surat-surat kepercayaan dari Kaisar Iblis yang baru. Saya mengundang Yang Mulia untuk memeriksanya. Mereka yang hadir tercengang. Banyak dari mereka bahkan mulai menggertakkan gigi. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Apakah Anda benar-benar ingin kami melompat-lompat seperti itu sebelum Anda mengeluarkannya untuk menamparkan wajah kami? Kaisar bahkan tidak bisa menunggu para kasim mengambilnya. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke udara, lalu dengan cepat membolak-balik isinya. Tidak ada cara untuk memalsukan hal seperti itu, terutama ketika segel negara dan segel pribadi Kaisar Iblis ada di sana. Saat dia dengan cepat membaca isinya, dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya bergema di langit ibu kota, membuat banyak orang biasa bingung. Bagaimana mungkin rakyatnya masih tidak tahu apa yang sedang terjadi? Mereka semua membungkuk ke arahnya dan bersorak, hidup Kaisar. Hidup, Biki, yang selama ini begitu pendiam hingga hampir tampak tertidur, berkata kepada Kaisar, Yang Mulia telah menaklukkan negeri-negeri, dan sekarang, Anda telah sepenuhnya menaklukkan ras-ras iblis. Pencapaian gemilang ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan mandat surga bahwa Yang Mulia menjadi penguasa kami. Anda telah membawa ketertiban bagi rakyat banyak, dan kedamaian bagi semua yang ada di bawah langit. Ini hanyalah pencapaian ilahi. Para menteri lainnya menepuk paha mereka, semuanya berpikir, mengapa aku tidak memikirkan kata-kata ini dan mengatakannya lebih awal. Mereka kemudian mengajukan petisi kepada Kaisar untuk mengadakan upacara Feng Shan. Upacara itu selalu sangat sakral, sejak awal peradaban manusia. Sejak zaman kuno, ada banyak kaisar, tetapi hanya sebagian kecil yang berani mengadakan upacara Feng Shan, dengan setiap orang mencapai kontribusi yang mengejutkan. Para kaisar generasi berikutnya tahu bahwa mereka tidak dapat dibandingkan, jadi mereka tidak berani menentang pendapat duniawi dan dengan gegabah melakukan upacara seperti itu. Bahkan Zhao Han, yang sudah tak terkalahkan di dunia, masih belum berani melakukan hal seperti itu. Namun, sekarang, hal itu tampaknya telah menjadi suatu kemungkinan. Dalam hati Zhao Han sangat gembira, tetapi dia berpura-pura menolak di permukaan. Semua menterinya cerdas, dan mulai menyarankannya untuk mengadakan upacara. Meskipun Kaisar belum setuju, mereka semua tahu bahwa dia sudah tergoda. Ketika melihat kegembiraan seluruh istana, Yi Chun benar-benar tercengang. Semua orang begitu bahagia, siapa yang masih ingat putraku yang sudah meninggal.